Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 materi persen. Pernahkah anak-anak pergi ke mall atau swalayan? Tentu sudah ya. Nah, ketika kita pergi ke mall atau ke toko pakaian, toko apapun itu, pernah nggak kita lihat ada tulisan diskon 25% atau diskon 70%? Nah, apa artinya itu? 70% atau 25% itu artinya 25/100 atau 70/100. Persen artinya per 100. Lambang dari persen adalah begini nih anak-anak ya. Nah, kemudian persen adalah salah satu bentuk pecahan. Kita lihat contoh berikut. 3% artinya bisa dibaca juga 3/100. Kemudian 10%, nah, artinya kita bisa baca 10/100. Kemudian 25% kita bisa baca atau artinya 25/100. Nah, kemudian dari persen ini kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi persen. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan menjadi berpenyebut 100. Contoh pertama, ubahlah 1/5 menjadi bentuk persen. Nah, dari 1/5 ini kita akan ubah menjadi persen, maka tadi kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, 5 dikali berapa sehingga hasilnya menjadi 100? Ketika kita ketahui nilai perkaliannya, maka pembilang dan penyebutnya akan kita kalikan dengan angka yang sama. Maka di sini kita dapati 1/5, angka 5-nya dikali berapa akan menjadi 100 adalah dikali 20. Maka 1/5 dikali 20/20, maka hasilnya 1 kali 20 hasilnya 20, 5 kali 20 hasilnya 100. Maka 20/100 sama dengan 20%. Contoh kedua, 4/20. Kita lihat penyebutnya 20. 20 dikali berapa agar menjadi 100? Nah, kita dapati 20 dikali 5, maka 4/20 dikali 5/5, maka hasilnya 4 dikali 5 sama dengan 20, dan 20 dikali 5 sama dengan 100. Maka 20/100 sama dengan 20%. Berikutnya kita dapat mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa, sebaliknya dari yang tadi. Nah, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dapat kita lakukan dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100. Lalu kita sederhanakan. Contoh pertama, 25%. Nah, 25% ini sama dengan 25/100. Nah, kemudian dari 25/100 ini kita sederhanakan seperti penjelasan pada minggu lalu. Kita bagi dengan bilangan yang bisa membaginya menjadi bilangan yang paling kecil, 25/100, maka kita dapati dibagi dengan angka 25/25, disederhanakan. Maka 25 dibagi 25 hasilnya 1, dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 25% sama dengan 25/100 dan disederhanakan menjadi 1/4. Contoh kedua, 50% sama dengan 50/100. Kemudian dari 50/100 ini akan kita sederhanakan dibagi dengan angka yang
paling besar agar jadi nilai yang paling kecil. Maka kita dapati 50/100 dibagi dengan 50/50, maka hasilnya 50 dibagi 50 sama dengan 1, dan 100 dibagi 50 hasilnya 2, maka 50% sama dengan 50/100 dan disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian dari persen ini, selain kita dapat ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kita juga dapat ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100 terlebih dahulu, kemudian disederhanakan pecahan per 100 tersebut. Nah, sama seperti yang tadi, tetapi bedanya ketika persen ini diubah menjadi bentuk pecahan campuran, maka pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Contoh pertama, 120% sama dengan 120/100. Kemudian dari 120/100 ini kita sederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilang yang sama. 120/100 kita bagi dengan 20/20, maka kita dapati hasilnya 120 dibagi 20 hasilnya 6, dan 100 dibagi 20 hasilnya 5. Kemudian 6 dibagi 5 hasilnya 1, dan sisa 1/5, maka pecahan campuran dari persen 120% sama dengan 1/5. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Nah, mengubah persen menjadi desimal dilakukan dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan, kemudian diubah menjadi bentuk desimal. Contoh 1, 30%. 30% sama dengan 30/100. 30/100 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan angka yang paling besar yang dapat mengubahnya menjadi bilangan yang paling sederhana. 30/100 dibagi, kita dapati hasilnya dibagi 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3, dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Maka 3/10 kita rubah ke dalam bentuk desimal sama dengan 0,3. Jadi 30% bentuk desimalnya adalah 0,3. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.